Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 294, kembali jelajahi Broken Tiger Reef. Saat Wang Hai dan para pengawal kota semakin menjauh, Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya, menatap He Yunxiong. Dia benar-benar tidak bisa memahami hal apa pada dirinya yang membuat He Yunxiong cukup menyukainya hingga mau menerimanya sebagai murid. He Yunxiong adalah salah satu dari 10 ahli teratas di negeri Betlam. Selama dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang yang ingin menjadi muridnya dapat berbaris sepanjang 100 mil. Seolah-olah He Yunxiong melihat keraguan Huang Xiaolong. Dia tertawa pelan, "Bocah, kau pasti bingung dengan alasanku ingin menerimamu sebagai muridku. Sejujurnya, aku mempraktikkan semacam hukum rahasia yang dapat memperkirakan bakat seseorang secara kasar, terlebih lagi, karaktermu sangat cocok denganku." Huang Xiaolong tercengang, sesederhana itu. Namun, hukum rahasia He Yunxiong yang dapat memperkirakan bakat seseorang membuat Huang Xiaolong tercengang. Teknik seperti itu, harus diakui, sedikit menakutkan. Bahkan jika itu hanya perkiraan kasar. He Yunxiong melanjutkan, "Nak, sampai sekarang, kau belum berkultivasi selama 100 tahun, kan? Kurang dari 100 tahun dan kau sudah bisa mengalahkan seorang Xiantian tingkat akhir tingkat ke-8. Dengan bakat seperti ini, di antara para jenius yang pernah kutemui, kau bisa dianggap sebagai salah satu dari 3 teratas." 100 tahun. Huang Xiaolong tersenyum, jika He Yunxiong tahu dia baru berusia 20-an, bagaimana dia akan bereaksi? Kebanyakan orang pada umumnya, begitu mereka memasuki alam Xiantian, akan menggunakan beberapa teknik rahasia atau meminum ramuan tertentu yang membuat mereka tampak lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, sulit untuk menebak usia sebenarnya seseorang hanya dengan menilai dari penampilannya. Bagaimana? Kata-kataku akurat. Melihat Huang Xiaolong terdiam sepanjang waktu, He Yunxiong mengira Huang Xiaolong menuruti penilaiannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Nak, untuk saat ini, mari kita buat upacara penerimaan bersujud sederhana. Begitu kita kembali ke kota Milenium, aku akan mengirimkan undangan untuk upacara resmi dengan para ahli top sebagai saksi. Kita akan melakukan upacara guru murid yang tepat pada saat itu." Ketika He Yunxiong mengira Huang Xiaolong akan bersujud dengan gembira, Huang Xiaolong malah menggelengkan kepalanya. "Terima kasih banyak atas bantuan senior He sebelumnya, namun, aku punya seorang guru." Dalam benak Huang Xiaolong, dia hanya punya satu guru penguasa gerbang Asura sebelumnya, Ren Wokuang. Meskipun dia mengakui Si Plus Tianfu sebagai saudara senior dalam perjalanan ke Kekaisaran Buddha yang terberkati, itu merupakan keadaan yang tidak terduga dan itu hanyalah sebuah gelar. He Yunxiong tampak tercengang sejenak, bocah nakal ini benar-benar menolaknya. Kemudian dia menyeringai, dia telah menjelaskan tanpa memperkenalkan dirinya kepada bocah nakal kecil itu, bocah nakal ini pasti tidak menyadari identitasnya. "Bocah kecil, kurasa kau tidak tahu siapa aku, kan?" He Yunxiong tersenyum ramah, "Aku He Yunxiong, Kastelan Kota Milenium." Karena khawatir Huang Xiaolong masih tersesat, dia menambahkan kalimat lain di akhir, "salah satu dari 10 ahli teratas Betlam Lens." Huang Xiaolong tersenyum tak berdaya mendengar kata-katanya, "Senior He, aku tahu hal ini." Giliran He Yunxiong yang bingung, mengerutkan kening, dia menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Bocah kecil ini tahu siapa dia, tetapi dia masih menolak untuk memujanya sebagai guru. "Kenapa?" Suara He Yunxiong terdengar serius. Huang Xiaolong menjawab, "Di hatiku, aku hanya punya satu guru." He Yunxiong terdiam sejenak, di dunia roh bela diri, sebagian besar ahli alam Sein memiliki lebih dari satu guru dalam hidup mereka, aku sendiri menyembah 4 guru yang berbeda. Apa yang dikatakan He Yunxiong adalah kebenaran umum, di dunia roh bela diri, mayoritas ahli alam Sein memiliki lebih dari satu guru. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tetap menggelengkan kepalanya dan menolak. He Yunxiong menatap Huang Xiaolong, tiba-tiba sebuah tekanan tak berwujud meledak dari tubuh He Yunxiong, menyelimuti Huang Xiaolong, menyebabkan keempat orang lainnya, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng tampak pucat pasi. Namun, menghadapi tekanan dari He Yunxiong, Huang Xiaolong tampak tenang, bahkan saat He Yunxiong secara bertahap meningkatkan tekanannya. Pada saat berikutnya, tekanan yang mengeras dari He Yunxiong surut seperti air pasang, menghilang. Dia menatap Huang Xiaolong seperti ayam jantan yang kalah dalam pertandingan sambil tersenyum, berkata, "Bocah kecil, karena memang seperti itu, aku tidak akan memaksamu, jika kau berubah pikiran, datanglah cari aku di kota Milenium. Ini adalah medali Milenium." Sambil mengeluarkan medali kecil seukuran liontin, dia memberikannya kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menerima medali keabu-abuan yang bertuliskan binatang surgawi berkepala 2. Binatang surgawi yang sama ada di jubah He Yunxiong. Tanpa sepatah kata pun, tangan He Yunxiong terulur, merobek ruang, tubuhnya masuk dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Sambil menyimpan medali milenium di cincin Asura, Huang Xiaolong kembali ke kediaman halaman kecil yang mereka beli bersama Qin Yang dan yang lainnya.
Di sisi lain, di bagian selatan kota, di dalam sebuah rumah besar yang didekorasi dengan sangat indah, Zhao Chen tampak sangat cemberut saat dia melotot ke arah Chen Chen yang tengah berlutut di hadapannya. Sampah. Zhao Chen menendang Chen Chen yang sedang berlutut di lantai tanpa ampun. Teriakan memilukan terdengar dari Chen Chen saat ia terguling ke sudut halaman. Tangan Zhao Chen mencengkeram kursi di sampingnya, mengubahnya menjadi debu. Cahaya tajam yang kuat bersinar di mata Zhao Chen. He Yunxiong ini selalu bertindak melawanku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan kota milenium dan mempermainkan istri dan selirnya sampai mati. Semua pengawal di belakang Zhao Chen menundukkan kepala, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Menghancurkan Millennium City. Bahkan kastelan dari Sin City tidak berani berbicara tentang menghancurkan Millennium City dengan mudah. Millennium City telah ada selama ribuan tahun, kekuatan di dalamnya berakar dalam, apakah akan mudah dihancurkan? Zhao Chen berputar ke arah lelaki tua berambut perak di belakangnya. Pelayan Feng, teruslah ikuti anak Huang Xiaolong itu, begitu mereka meninggalkan kota Dewa Segudang, segera laporkan padaku. Baik, Tuan Muda. Pria tua berambut perak itu menjawab dengan hormat. Zhao Chen mengangguk saat secercah cahaya bersinar di matanya. Bajingan kecil, selama kau keluar dari kota Dewa Segudang, aku akan memberitahumu konsekuensi karena menentang perintahku, Zhao Chen. Jangan berasumsi hanya karena ada He Yunxiong, si tua bangka itu, yang melindungimu, aku tidak akan berani membunuhmu. Adapun Huang Xiaolong, ia memasuki Gunung Sumi yang saleh setelah tiba kembali di halaman. Menelan ketiga tangkai rumput jiwa kehidupan di aula kuil Sumi, ia berkonsentrasi pada latihan seni boneka kuno dan mandat jiwa. Berkat campur tangan He Yunxiong, Huang Xiaolong yakin bahwa Zhao Chen tidak akan bertindak melawannya di depan umum, setidaknya tidak saat dia masih berada di dalam kota. Duduk bersila di tengah kuil Sumi, Huang Xiaolong merasakan gelombang menyebar dari lautan jiwanya saat kekuatan spiritualnya berkumpul menjadi pusaran energi, berputar seperti badai yang menderu kencang, dengan untaian energi biru yang terus berlipat ganda. Merasakan hal ini, Huang Xiaolong segera menjalankan seni boneka kuno dan mandat jiwa untuk menyerap energi ini. 10 hari berlalu. Di bawah penyempurnaan terus-menerus, energi di dalam ketiga tangkai rumput jiwa kehidupan diserap oleh Huang Xiaolong. Akhirnya, lautan jiwanya kembali ke ketenangan sebelumnya, sementara di ruang di atas lautan jiwanya, naga hitam dan biru melayang, raungan naga bergema tanpa henti, memancarkan kekuatan naga ke segala arah. Pada saat yang sama Huang Xiaolong membuka matanya, mata neraka di tengah dahinya ikut terbuka dan dua sinar cahaya merah tua muncul bagaikan badai petir. Setelah menyempurnakan tiga tangkai rumput jiwa kehidupan, seni boneka kuno Huang Xiaolong akhirnya berhasil menembus ke tingkat ketiga, meningkatkan kekuatan spiritualnya secara signifikan, dan dikombinasikan dengan mata neraka, serangan spiritualnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huang Xiaolong dengan cermat merasakan bahwa setelah latihan kali ini, bahkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya pun meningkat. Sudah waktunya mengunjungi Broken Tiger Reef lagi. Huang Xiaolong memutuskan. Huang Xiaolong memiliki firasat kuat bahwa Broken Tiger Reef adalah gunung empat lautan yang dimaksud. Di kedalaman celah itu, di sanalah kediaman penguasa suku Dewa Kuno berada, dia sangat yakin. Meskipun kekuatannya meningkat pesat selama bertahun-tahun ini, Huang Xiaolong masih merasa bahwa dia terlalu lemah. Mengabaikan para ahli seperti He Yunxiong, hanya menghadapi Yao Fei atau Zhao Chen dengan tingkat kekuatannya saat ini, itu akan menjadi pertarungan yang sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, dia harus menerobos ke alam Sein sesegera mungkin.